Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari cara melakukan digitasi objek hasil data detail situasi. Yang dimana data detail situasi ini kami dapatkan datanya dari pengukuran di gedung FMIPA A. Disclaimer dulu ya teman-teman, untuk data detail situasi kali ini telah kami lakukan pengoreksian sehingga datanya sudah benar dan bisa dilakukan digitasi dan diolah dengan menggunakan software ArcGIS Pro. Proses digitasi dilakukan dengan membuat fitur class baru bertipe poligon. Kemudian mulai digitasi setiap objek dengan menyambungkan antara titik ke titik lainnya. Nah, kita masuk ke langkah pertama, yaitu menyiapkan data. Pastikan project ArcGIS Pro sudah terbuka dan data detail situasi sudah dimasukkan pada halaman peta. Selanjutnya, kita akan membuat fitur class baru. Buka panel katalog yang berada di sebelah kanan, masuk ke bagian database, kemudian pilih geodatabase yang digunakan dalam project. Klik kanan pada geodatabase, lalu pilih new dan pilih fitur class. Pada bagian fitur class location, tentukan geodatabase sebagai lokasi penyimpanan data. Kemudian, pada bagian fitur class name, masukkan nama layer sesuai objek yang akan dibuat, misalnya jalan. Pada bagian geometry type, pilih polygon, karena objek jalan pada tutorial ini akan digambarkan dalam bentuk area, bukan hanya garis. Setelah itu, tentukan sistem koordinat yang digunakan. Sebaiknya, sistem koordinat fitur class disamakan dengan sistem koordinat citra atau layer utama agar posisi data tidak bergeser. Apabila seluruh parameter sudah sesuai, klik Run untuk membuat fitur class. Nah, kali ini kita akan memulai proses digitasinya. Setelah proses yang tadi selesai, layer baru akan muncul pada panel contents. Pilih layer tersebut, kemudian masuk ke tab Edit dan klik Create. Pada panel Create Features, pilih template layer jalan yang telah dibuat. Selanjutnya, pilih tool polygon untuk mulai menggambar objek. Klik pada setiap titik objek yang akan didigitasi untuk membentuk poligon mengikuti bentuk jalan pada citra. Untuk menyelesaikan satu poligon, lakukan klik 2 kali pada titik terakhir atau tekan tombol F2 pada keyboard. Nah, karena sudah tahu cara melakukan digitasi objek, kita lanjutin lagi melakukan digitasi objek yang lain. Lakukan langkah yang sama untuk bagian jalan lainnya. Pada area persimpangan atau jalan yang saling terhubung, perhatikan batas setiap poligon agar tidak menimbulkan celah maupun tumpang tindih yang tidak diperlukan. Tampilan peta dapat digeser dan diperbesar selama proses digitasi, sehingga memudahkan ya. Nah teman-teman, karena sudah melakukan digitasi tadi, maka kita akan membuat layout petanya. Untuk membuat layout, masuk ke tab Insert, kemudian pilih New Layout. Pada bagian ini, kita dapat memilih ukuran kertas sesuai kebutuhan. Setelah layout dibuat, maka akan muncul halaman kosong sebagai tempat penyusunan peta. Selanjutnya, kita perlu memasukkan peta ke dalam layout nih. Caranya, masuk ke tab Insert, kemudian pilih Map Frame. Pilih peta yang sudah dibuat sebelumnya, lalu tarik area pada halaman layout untuk menampilkan peta tersebut. Setelah map frame muncul, atur ukuran dan posisinya agar sesuai dengan ruang layout.
Jika dirasa tampilan peta belum pas, klik kanan pada map frame lalu pilih Activate. Setelah itu, kita bisa menggeser ataupun memperbesar tampilan peta di dalam frame. Jika posisi peta sudah sesuai, klik Close Activation untuk kembali ke mode layout. Nah, kita bisa menambahkan unsur-unsur peta seperti arah utara, skala, legenda, judul, peta inset, sumber, grid, dan lain sebagainya. Dan untuk tampilannya sendiri bisa disesuaikan sesaja ya. Nah, untuk membuat peta inset nih, buat map baru terlebih dahulu ya. Lalu masuk kembali ke tab Insert, lalu pilih Map Frame. Pilih peta yang berisi lokasi wilayah secara umum. Kemudian letakkan frame kecil di bagian bawah atau samping layout. Setelah itu, sesuaikan map frame inset untuk mengatur tampilan wilayahnya. Perbesar atau perkecil hingga lokasi kajian dapat terlihat dalam konteks wilayah yang lebih luas. Pada contoh kali ini, inset map diletakkan di bagian kanan bawah layout agar tidak mengganggu peta utama. Setelah semua elemen utama masuk nih, lakukan perapihan layout. Pastikan posisi peta utama, arah utara, skala, legenda, dan inset map tersusun secara seimbang. Sebelum peta diekspor, pastikan elemen-elemen penting sudah lengkap ya. Elemen tersebut meliputi judul peta, peta utama, legenda, skala, arah utara, inset map, grid koordinat, serta keterangan tambahan apabila diperlukan. Jika ada elemen yang belum sesuai, lakukan penyesuaian terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap ekspor. Nah,
Setelah layout sudah rapi dan siap digunakan, langkah terakhir adalah mengekspor peta. Masuk ke tab Share, kemudian pilih Export Layout. Tentukan format file yang diinginkan, misalnya PDF, PNG, atau JPEG. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan resolusi minimal 300 dpi, terutama jika peta akan dicetak atau dimasukkan ke dalam laporan. Setelah semua pengaturan selesai, klik ekspor dan tunggu hingga prosesnya selesai. Tada! Peta detail situasi sekarang sudah terpenuhi. Terima kasih sudah menonton video ini.